Hai semua. Kali ini aku mau ngebahas tentang api. Api di sini bukan audisi pelawak Indonesia, tapi api beneran. Api yang suka kalian lihat, suka kalian pakai tiap hari. Api, fire. Oke. Jadi pasti ini sebenarnya hal yang mungkin udah kalian tahu juga sih, tapi nggak apa-apa ya untuk sharing aja, untuk mereview lagi pengetahuan kita mengenai api. Jadi api ini adalah hasil reaksi kimia dari proses pembakaran. Nah, di proses pembakaran itu kan selain menghasilkan api juga menghasilkan panas, cahaya, dan hasil reaksi kimia lainnya gitu. Jadi dari proses pembakaran ini ngasilin lagi api, terus ngasilin cahaya, panas, serta hasil reaksi kimia lainnya. Oke, itu. Jadi si api ini merupakan hasil dari reaksi pembakaran. Oke. Nah, kamu udah pernah dengar ini gak sih? Teori segitiga api, atau biasa disebut apa sih? Triangle of fire, atau fire triangle gitu. Ada beberapa macam itu sih. Yang nyebut berbagai macam penyebutan. Oke. Jadi segitiga api ini merupakan suatu visual yang memudahkan kita untuk tahu apa sih elemen-elemen yang membentuk terjadinya api gitu. Jadi elemen apa kan, jadi si api ini bakal bereaksi, jadi api ini merupakan hasil dari beberapa elemen ini kalau beraksi bakal menyebabkan terjadinya api gitu. Nah, si segitiga api ini memudahkan kita untuk tahu apa aja nih elemennya yang mendukung untuk terjadinya api itu gitu. Susah banget sih ngomongnya. Oke, nggak apa-apa ya, maklum newbie. Oke, terus nih, jadi dalam segitiga api itu ada 3 elemen. Yang pertama ada sumber panas, terus yang kedua itu ada bahan bakar, yang ketiga ada oksigen. Oke, kita bahas satu-satu. Sumber panas di sini adalah jadi apa ya? Ya, sumber panas. Jadi dia tuh yang menyalurkan panas ke si bahan bakar gitu. Nah, sumber panas ini kita bisa bagi-bagi ke berbagai macam sumber sih. Kayak misalnya faktor alam. Dari faktor alam, sumber panas ini bisa dari misalnya petir. Petir itu kan waktu nyampe ke bumi, dia tuh nyalurin panas selain nyalurin listrik, ya kan. Nah, itu salah satunya, itu faktor dari alam langsung. Atau juga sumber panas lainnya misalnya dari sumber panas dari energi listrik. Ya, misalnya kayak listrik kita nih, listrik kita misalnya kan kayak kelebihan beban ya misalnya, otomatis tuh panas kan. Nah, itu salah satu sumber panas tuh. Kalau listrik kita kelebihan beban atau apa bisa jadi dari arus listrik, atau enggak dari tegangan, atau dari hambatan mungkin. Pokoknya gitu deh, dari sumber panas dari listrik tuh ada. Terus juga, nah makanya tuh kayak misalnya kita lagi kayak konslet itu tuh salah satunya ya dari sumber. Jadi kayak ini nih, kebakaran, pernah nggak sih dengar kayak berita terjadi kebakaran dikarenakan adanya konsleting listrik. Nah, itu di konsleting listriknya itu tuh terjadi, sumber panasnya itu ya berasal dari energi listrik itu, energi panas dari listrik, sumber panas dari energi listrik gitu. Ya gitu. Terus apa lagi ya? Kalau dari sumber panas dari energi mekanis misalnya, waktu kamu gesekin batu sama batu, pernah gak sih waktu SD atau kapan gitu nyobain iseng nganuin batu sama batu, terus terjadi tuh asap dulu kan, keluar asap, terus tiba-tiba ada percikan apinya, ya gak sih? Nah, terus kayak pokoknya gesekan deh ya. Pokoknya kalau sumber panas dari energi mekanis biasanya salah satunya
terjadi ketika ada dua benda bergesekan gitu, itu bisa jadi menyebabkan panas. Cobain aja, paku sama paku gesekin terus panas, dan batu sama batu panas tuh digesekin. Terus apa lagi ya, sumber panas dari kimia. Misalnya kimia tuh misalnya kayak kalian nyampurin larutan apa sama larutan apa, terus kayak nyebabin panas, itu salah satunya. Terus bisa juga dari sumber panas kimia tuh kayak apa ya, ada contohnya juga pemanasan spontan. Terus juga ada apa lagi ya, sumber panas kimia. Oke, itu masih bisa kita cari lagi nanti. Terus juga ada sumber panas dari nuklir, sumber panas apa lagi ya, ya itu dulu ya sumber panas. Pokoknya sumber panas itu ya intinya dia yang bakal menyalurkan panasnya gitu, dia sumbernya dan akan menyalurkan panasnya ke si bahan bakar. Oke, lanjut ke bahan bakar. Bahan bakar di sini bukan cuman yang kita pakai sehari-hari, misalnya kayak BBM, itu kan bahan bakar minyak, itu salah satunya aja. Jadi bahan bakar di sini adalah bahan yang akan terbakar gitu, bahan yang akan terbakar gitu dalam proses pembakaran ini. Misalnya kita bagi lagi jadi zat padat, misalnya zat padat dari bahan bakar, contohnya ada kayu, terus ada kertas, ada plastik, itu salah satu contohnya. Terus salah satu dari kan itu zat padat. Nah, kita kalau dari zat cair misalnya ya tadi kayak BBM tadi tuh, kayak solar, minyak tanah, bensin ya. Terus dari zat gas misalnya LPG atau LNG atau apalah, itu kita cari lagi yang zat gas misalnya. Nah, terus kita masuk yang ketiga nih ya, elemen yang ketiga itu adalah oksigen. Oksigen di sini berperan penting. Misalnya untuk menyebabkan terjadinya proses pembakaran, minimal porsi dari kandungan oksigen ini adalah 16%. Ini menurut suatu sumber ya. Terus, nah, sedangkan di udara kita nih yang kita hirup sekarang, kadar oksigennya itu 20%. Jadi udah cukup banget gitu untuk mendukung terjadinya pembakaran atau terjadinya api lah. Nah, di ketiga elemen tadi nih, yang pertama itu kan sumber panas, bahan bakar, yang ketiga itu ada oksigen. Nah, ketiganya ini nggak semata-mata ketika disatuin tuh langsung terjadi api, enggak. Tapi dia tuh bakal terjadi api atau proses pembakaran dan setelahnya jadi api itu tuh ketika dia dalam kondisi dan porsi tertentu gitu dari setiap masing-masing elemen ini. Kayak misalnya yang tadi oke, kita kasih contoh aja kali ya. Jadi contohnya gini misalnya, contohnya misalnya apa ya, gini deh, proses terjadinya api gitu. Pertama ada sumber panas. Sumber panas ini bakal menyalurkan panas ke si bahan bakar nih. Nah, di bahan bakar ini kan setiap bahan bakar tuh punya kayak titik suhu yang titik suhu atau flashing point ya namanya, titik suhu nyala gitu, titik suhu nyala untuk terjadi untuk menciptakan kondisi pembakaran gitu. Nah, si sumber panas ini akan menyalurkan panasnya ke bahan bakar sampai si bahan bakar ini tuh mencapai kondisi panas yang cukup gitu. Di tiap bahan pasti beda-beda sih. Pokoknya tuh sampai mendapat dia kondisi panas yang cukup, suhunya berapa nih, flashing point-nya berapa. Terus dia itu bakal terjadi asap. Nah, setelah jadi asap kan terjadi asap nih, pengasian. Habis asap, nah masuk nih oksigen. Nah, oksigen di sini berperan sebagai apa sih? Pengoksidasi. Nah, setelah terjadinya oksidasi dari tadi tuh oksidasi kan. Habis oksidasi
Nah, mulailah terciptanya api begitu. Terus itu kan udah jadi api nih kan, udah nih. Tapi api itu kan tadi kan versi si segitiga api kan, triangle of fire atau enggak kayak triangle, itu versinya tuh. Jadi ada 3 elemen. Yang pertama sumber panas, yang kedua bahan bakar, yang ketiga adalah oksigen. Nah, tapi setelah kayak mungkin ada penelitian lebih lanjut, terciptalah kayak ada teori gitu baru. Teori setelah si segitiga api masuk ke tetrahedron of fire atau fire tetrahedron. Dia itu kayak segi 4 piramida gitu deh. Jadi dia tuh jadi fire tetrahedron ini menyebutkan bahwa ada 4 elemen gitu, 4 elemen yang membentuk terjadinya api. Bedanya apa nih fire tetrahedron dengan fire triangle? Bedanya cuman kalau si triangle fire kan ini 3 nih, sumber panas, bahan bakar, dan oksigen. Nah, kalau di tetrahedron of fire dia itu nambahin satu elemen lagi, yaitu apa? CCR tuh kayak chemical chain reaction. Jadi itu kayak reaksi rantai kimia. Jadi di reaksi rantai kimia itu dia itu bakal setelah jadi api, kan udah jadi api nih. Nah, setelah mendapat kondisi jadi api, dia tuh bakal selain jadi api, dia tuh kan bakal nyiptain ini kan, selain api, panas, cahaya, dan menghasilkan reaksi kimia lainnya. Nah, pas lagi menghasilkan reaksi kimia lainnya ini, dia tuh ternyata menghasilkan atom bebas, menghasilkan atom bebas OH atau hidroksil. Nah, itu kan oksigen dan hidrogen, atau disebut radikal nih ada yang bilang. Nah, setelah itu si oksigennya ini yang bakal jadi umpan lagi buat si terjadinya pembakaran itu untuk berlanjut gitu. Jadi kebakarannya itu bakal lanjut, pokoknya proses apinya ini tuh bakal tetap stay ketika ada CCR ini. Nah, untuk gimana caranya untuk menghentikan api ini? Nah, untuk caranya adalah ya udah si api ini nggak bakal terjadi ketika salah satu elemen dari 4 elemen ini nggak ada. Jadi kita minimal kita harus menghilangkan satu elemen dari 4 elemen ini. Jadi misalnya kalau kamu mau kayak misalnya nih ada nih salah satu apar tau gak sih, kayak alat pemadam api ringan ya, atau yang biasa yang merah-merah itu loh di gedung-gedung, fire extinguisher fire extinguisher itu tuh kan ada tuh kan yang komposisinya itu dari CO2. Kenapa CO2 bisa kenapa nih? Pasti nggak tahu juga, bisa tahu banget. Kenapa CO2 bisa mematikan api? Gimana? Gini, karena CO2 itu berat masanya lebih berat daripada udara, atau lebih berat dari oksigen lebih berat dari oksigen udara. Jadi dia tuh bakal memutus jalan masuknya si oksigen ke reaksi itu. Ini kan reaksi misalnya sini. Terus ini fire extinguisher nih, dia nyemprotin CO2 ke sini. Ya, berarti dia bakal mutus sih jalur udara untuk masuk ke reaksi ini lagi. Jadi faktor oksigennya hilang gitu. Selain itu juga karena CO2 itu suhunya dingin ya, jadi dia tuh bakal menurunkan sumber panas begitu. Itu salah satunya yang aku share hari ini. Jadi apa aja perbedaannya fire triangle dengan fire tetrahedron? Jadi bedanya cuma satu. Kalau fire triangle itu ada faktor elemen-elemen pembentuk apinya itu sumber panas, bahan bakar, terus oksigen,
Tapi kalau di file tetrahedron ada tambahan apa? Ayo bantu aku menjawab. Oke, males ya, udah nggak apa-apa. Jadi tambahannya itu sumber, kan tadi kalau file tetrahedron sumber panas, bahan bakar, terus oksigen, terus tambahannya itu CCR, chemical chain reaction gitu, atau reaksi kimia, reaksi rantai kimia gitu sih. Oke, sekian dari aku untuk hari ini, untuk diskusi mengenai api lebih lanjut. Bisa banget komen kek nggak juga sih, nggak apa, yang penting ya udah sih kita mah saling support aja ya guys, saling support lah, iyalah, nggak usah ada judge gitu lah, ngapain yang ngejudge ya nggak sih. Kita mah sekarang mah lagi sebagai manusia nih ya, nggak, ini out of topic tapi nggak apa, untuk sharing aja sih. Kayak sebagai manusia pasti kan kita kayak pengen apa sih, mengejar kebaikan ya sih, mengejar kebaikan. Maka dari itu kayak ya udah, kalau mungkin ada juga sih yang suka yang ngeliatin aku muncul terus di IGTV atau di mana, atau di storynya tuh banyak banget ngepost mulu, tapi ya udah, namanya medsos, kita pengen buat apa sih, kebaikan gitu di medsos. Kayak apa sih yang bisa aku berikan di medsos, dengan cara apa? Misalnya ya udah kayak nge-share pengalaman, kayak nge-share ilmu, kayak kamu nge-share nyanyi, kayak atau nge-share apa gitu. Ya udah kan kita punya kebaikannya masing-masing gitu ya. Jadi ya udah, kita saling dukung aja gitu sih intinya. Oke. Jangan lupa bersyukur hari ini, dan jangan lupa untuk bahagia. Dadah, terima kasih teman-teman.